Itu dari segi shock breaker. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, motor ini ya itu tadi ya, hemat. Pernah saya bawa sampai ke Bandung. Kita kan dari Palembang ya, dari Palembang Kabupaten Muara Enim sampai ke Bandung itu habis bahan bakar kurang lebih 300 ribuan lah, 280 sampai 300 ribuan satu kali berangkat. Lumayan irit lah sampai ke Pengalengan kalau nggak salah, ya ke Pengalengan itu irit. Terus yang kedua juga nyaman, dipakai selap-selip enak banget teman-teman, pakai selap-selip enak. Kemudian tangguh juga karena dari berapa tahun saya pakai ya, kendala-kendala yang berat itu memang belum pernah saya temui. Cuman ya jangan sampai ya. Nah, kalau untuk dari kekurangan yang sok belakangnya tadi keras. Kemudian ada juga beberapa kasus suara mesin yang melotok. Itu kayaknya yang kena di area camshaft. Suaranya kelotok kasar, cuman entah beruntung atau apa, saya nggak kena waktu itu. Alhamdulillah saya nggak kena. Suara mesin saya masih halus. Dan yang ketiga itu yang paling rawan di CB150, sepul. Itu yang paling rawan. Soket sepul CB150 kebanyakan itu pasti gosong. Sampai hari ini saya juga belum tahu apa penyebab dan permasalahannya ya, yang menyebabkan sepul CB150 itu bisa gosong panas ya. Makanya kadang usia dari sepul itu nggak bisa tahan lama teman-teman kalau nggak kita perhatikan. Jadi supaya sepul itu awet, kita harus selalu perhatikan area soket. Soket sepul kita harus selalu perhatikan. Itu jangan sampai kotor, jangan sampai kendor, basah, jangan sampai. Karena kalau dia udah kotor, itu penyebab awal dia jadi panas ya. Karena yang selama ini saya alami, kalau soket saya kotor sudah pasti bakalan panas, akhirnya gosong. Makanya itu soket rutin saya bersihkan. Solusinya apa? Nah, kalau solusinya dari saya, yang saya terapkan di motor saya itu akhirnya saya sambung langsung. Saya nggak pakai lagi rumahan soket. Saya sambung langsung, saya solasi. Alhamdulillah, aman. Cuman penyambungannya juga harus diperhatikan. Jangan asal sambung. Nah, yang kita sambung itu harus tahan air. Ya, kita solasi juga, solasinya yang rapat. Jangan sampai kena kotoran, supaya dia nggak panas. Itu penyakit umumnya CB150. Nah, yang kemudian bos prowling itu benar-benar makanannya juga itu. Kendalanya kalau bos prowling kena, shock yang tadinya keras tambah keras lagi. Karena main shocknya jadi nggak lancar, naik turunnya nggak lancar. Karena shocknya seret, prowlingnya seret. Solusinya, prowling harus ganti bearingnya. Bearing prowling harus ganti, itu harganya juga lumayan ya, kisaran 100 sampai 150 ribuan lah bos prowlingnya. Hanya kalau itu udah ganti ya lumayan juga. Kalau untuk perawatan bos prowling rutin saya gemukin kisaran 10.000 kilo lah. 10.000 kilo saya buka, saya bersihin, saya kasih gemuk supaya dia mainnya juga lancar lagi. Nah, alhamdulillah 2 kali penggantian saya sempat. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Bos prowling saya masih bagus. Karena takutnya kalau sampai apes, bos prowling pertama yang kena, itu bisa juga makan rumah prowlingnya. Rumah prowling yang kena, shocknya juga pasti kena. Shocknya juga pasti bocor. Makanya kadang ada kejadian shock breaker CB150 itu ambles. Karena itu tadi, kurang perhatian di area shock belakang. Tuh. Kemudian kekurangannya lagi untuk riding position, menurut saya kalau dia standar, pakai stang standar, agak nunduk teman-teman. Untuk perjalanan jauh, pegel.
untuk perjalanan jauh pegel. Cuman kalau untuk riding dalam kota atau jarak dekat masih bisa ditolerir, masih agak nyaman lah dikatakan. Karena riding position bawaan CB150 itu agak nunduk, jadi pegel kalau untuk perjalanan jauh. Solusinya apa? Nah, solusinya saya ganti setang yang lebih tinggi. Sempat berapa kali saya coba setang. Yang pertama ganti setang Wison, saya kasih riser. Agak enak, lebar. Cuman begitu kita ketemu macet, perjalanan dalam kota, kita kan perlu selap-selip. Namanya setang lebar itu malah bikin kita repot. Karena untuk nyelip itu susah dia. Masuk-masuk gang atau mau dimasukin ke garasi lewat pintu susah juga karena sering mentok juga. Makanya dari setang Bison saya ganti sempat ke setang Tiger. Setang Tiger itu enak teman-teman, tinggi setangnya ya. Setangnya tinggi, kemudian lebarnya juga nggak terlalu lebar, untuk selap-selip di kemacetan masih nyaman. Tapi waktu itu karena saya standar samping di tanah yang becek, ambles teman-teman. Motor saya ambles, setangnya bengkok. Akhirnya saya ganti. Terakhir sampai sekarang itu saya pakai setang Perza. Setang Perza saya tambahin riser. Jadi tinggi dia, lebih nyaman. Untuk perjalanan jauh lebih nyaman. Dan juga untuk selap-selip di kota masih enak karena setangnya nggak terlalu lebar ya. Nah, kemudian untuk suspensi belakang yang keras, solusinya apa? Ganti shock aftermarket. Karena untuk shock aftermarket itu kan bisa disetel ya dari preload dan juga kompresinya bisa disetel, makanya untuk shock aftermarket bisa lebih lembut, bisa bikin CB150 lebih nyaman. Untuk shock aftermarket itu banyak ya teman-teman ya, ada dari YSS, ada dari apa itu, Ride It, itu bagus juga. Pokoknya banyak lah, itu solusinya. Udah sih sejauh ini cuman itu aja ya, pengalaman saya menggunakan CB150 selama kurang lebih 8 tahunan, 9 tahun. Nggak ada kendala berarti yang saya temui. Sampai sekarang motornya juga alhamdulillah sehat, nyaman. Sering saya bawa jalan jauh juga ya sesekali. Jadi untuk teman-teman kalau mau beli CB150 second, karena sekarang harga pasarannya juga udah turun banget teman-teman. Di marketplace beberapa pernah saya lihat, bahkan ada yang di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta udah dapat CB150. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Yang pertama, perhatikan soket-soket kiproknya, kelistrikan. Nah, itu yang paling rentan di CB150. Kemudian perhatikan lagi suara mesin, apakah kasar atau halus. Kalau dia kasar, nah itu banyak nanti PR kita teman-teman. Banyak penyebab suara mesin CB150 itu kasar. Bisa dari cam, noken, bisa juga dari bandul atau crankshaftnya itu. Itu juga biasanya suka kena. Dan itu harganya nggak murah loh teman-teman. Itu menjadi perhatian. Kemudian kita perhatikan juga sasis dan kaki-kakinya. Sasis CB150 kan tipenya trellis truss frame. Nah, itu beberapa kasus yang pernah saya lihat juga, banyak kejadian sasis patah. Mungkin karena bawa beban atau mungkin sering ngajar jalan jelek, saya juga nggak tahu, tapi kok bisa patah. Karena saya pakai sampai hari ini, motor saya alhamdulillah juga aman-aman aja, nggak sampai patah. Itu juga menjadi perhatian. Dilihat kan bagian tengah itu yang sering patah itu. Kalau dia ada las-lasan berarti itu fix pernah patah. Itu menjadi perhatian juga. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang pengen dicari lebih tahu tentang CB150, bisa langsung komen. Itu saja yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.